Untuk menyembuhkan diri, aku menyuntikkan gen kelelawar ke sumsum tulang belakang. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, aku meminta Martina mengikatku erat-erat ke meja laboratorium. Tetapi kemudian hal tak terduga terjadi. Seorang tentara bayaran menerobos masuk ke laboratorium dan Martina kehilangan fokus. Ketika dia menoleh kembali, aku sudah tidak ada. Martina bergegas masuk ke lab dan melihatku tergantung di langit-langit dengan taring menakutkan di mulutku. Melihat hal itu membuat tentara bayaran itu membeku. Naluri membuatnya menarik pelatuk dan menembakku, dan hal tersebut membuatku marah. Aku menyerangnya dan melahapnya dalam keadaan sangat tidak terkontrol. Martina bergegas menutup pintu, dengan putus asa ia menggedor kaca dan mencoba menghentikanku. Saat aku mulai tenang, rekan-rekan tentara bayaran itu tiba. Senjata tertuju padaku. Martina mencoba menghentikan mereka, tetapi ia dibuat pingsan. Melihatnya terluka, aku kehilangan kendali sepenuhnya. Aku menerobos kaca anti peluru dan menyerbu keluar dari ruang laboratorium. Melihat Martina yang tak sadarkan diri, aku pikir dia sudah mati. Amarah menguasaiku, dan aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku menghindari peluru dengan sangat mudah, lalu menyerang dengan kecepatan yang tidak bisa diantisipasi siapapun. Tidak lama kemudian, ruangan itu kosong. Tentara bayaran yang tersisa, ia dengan cepat mengunci pintu baja. Namun, saat aku merasakan bau darah, insting liarku bangkit. Melihat Martina terkapar, hasrat untuk membunuh jadi tak tertahankan. Bahkan pintu baja yang tebal pun tak sanggup menghentikan seranganku yang brutal. Tak lama kemudian, tentara bayaran terakhir pun menjadi korbanku. Mereka bahkan tidak sadar aku datang saat aku sudah menjatuhkan diri dari atas dan menghabisi mereka. Ketika akhirnya aku sadar, aku kaget karena tubuhku yang tadinya lemah kini menjadi kuat, berotot, dan penuh energi. Setelah itu, aku kembali ke lab dan melihat semua pembantaian yang telah aku lakukan, tetapi aku tidak mengingatnya. Aku memeriksa monitor untuk mencari jawaban. Ketika aku melihat rekaman itu, aku tidak percaya bahwa aku telah berubah menjadi monster yang haus darah. Tiba-tiba aku merasakan rasa mual yang begitu hebat, dan aku mulai muntah tanpa bisa menahan. Saat itu, aku tahu aku tidak bisa tinggal di sana. Aku segera menghapus semua rekaman, meminta bantuan, mengambil sisa serum, dan langsung melompat ke laut untuk melarikan diri secepat mungkin. Aku harus kembali ke lab untuk menghancurkan semua data. Namun begitu aku masuk, kakiku seketika langsung lemas, dan tubuhku tiba-tiba mendambakan darah lagi. Sangat jelas, eksperimen ini tidak sempurna dan masih ada kekurangan. Aku memaksakan diri melawan hasrat itu dan membuka lemari pendingin tempat sampel darah disimpan. Awalnya aku mengambil botol berisi darah manusia, tetapi aku ragu-ragu. Aku tidak mau menjadi monster yang dikendalikan oleh nafsu, jadi aku mengambil darah sintetis berwarna biru. Setelah meminumnya, rasa laparku akhirnya bisa mereda. Setelah kembali normal, aku sangat menikmati kebahagiaan memiliki tubuh yang sehat ini, sampai-sampai aku hampir melupakan niatku untuk menghancurkan laboratorium itu. Mataku telah bermutasi menjadi seperti mata kelelawar, dan rupanya aku mendapatkan kemampuan ekolokasi kelelawar. Aku juga merasakan ikatan batin yang aneh dengan kelelawar. Hewan malam yang tadinya buas itu, kini anehnya mereka menyayangiku. Mereka hinggap di bahuku seperti saudara, bersorak gembira dan melompat-lompat. Kecerdasanku yang luar biasa memungkinkan aku menguasai kekuatan baru ini dengan cepat, dan aku menikmati semuanya. Namun aku menyadari satu-satunya kelemahanku. Aku harus terus memakan darah. Menyadari aku hampir kehilangan kendali, aku mengunci diri di laboratorium untuk menguji apa yang terjadi jika aku tidak meminum darah. Dan kemudian hasilnya langsung terlihat. Tanda-tanda vitalku mulai menurun, rasa sakit semakin parah, dan wajahku kembali berubah menjadi seperti kelelawar.